welcome back to my YouTube channel Betty Ken, channelnya masak suka-suka. Nah, ini video kelanjutan gua yang sebelumnya ya, geng. Nah, di hari berikutnya gue lagi pengen ke Starbucks nih, geng. Katanya ada Starbucks terbesar di Asia Tenggara, namanya Starbucks Dewata, geng. Lokasinya ada di Jalan Sunset Road. Nah, bagi kalian pecinta Starbucks wajib banget nih mampir ke sini. Kalian bisa ngeliat tempatnya besar banget, geng, di sini. Nah, seperti yang kalian lihat, interior di sini tuh keren banget, geng. Beda banget sama Starbucks yang lainnya. Di sini tuh lebih estetik menurut gua. Nah, di Starbucks Dewata ini mereka ada 2 lantai nih, geng, dan di setiap sudutnya itu pasti ada bangku buat kalian duduk. Jadi kalian jangan khawatir kalau nggak kebagian tempat di sini, geng. Nah, buat rekomendasi kalian, kalau kalian kesini, kalian wajib pesen lavender latte dan cool berry tea nih, geng. 2 minuman itu nggak dijual di tempat Starbucks yang lain, hanya ada di Starbucks Dewata Bali ini, geng. Nah, untuk tangganya sendiri mereka menggunakan semi kayu nih, geng. Jadi kelihatannya lebih estetik interiornya. Nah, kita lanjut nih, kita mau explore lantai 2 nih, geng. Nah, di dindingnya gue juga lihat ada ukiran kayu kayak begini nih, geng. Sangat artistik dan mewah banget menurut gue. Nah, bagi kalian yang males naik tangga, mereka juga menyediakan lift nih, geng. Nah, untuk di lantai 2-nya mereka menyediakan ruang media center nih, geng. Di sini mereka menayangkan video tentang kegiatan Starbucks yang bekerja sama dengan petani kopi yang ada di Indonesia nih, geng. Nah, setelah ngopi kita lanjut nih, geng, mau cari makan siang. Nah, di pinggir jalan gua nemu nih, geng, sate B2 yang enak banget rasanya, tapi sayang nggak ada namanya nih, geng. Nah, di Bali ini selain babi gulingnya yang terkenal dan bikin ketagihan, di sini juga ada sate B2-nya nih, geng. Menurut gue juga nggak kalah enak sama babi gulingnya. Nah, si ibunya cerita nih, geng, dagingnya ini udah dimarinasi selama semalaman sama bumbu-bumbu rahasia dari ibunya ini. Pokoknya kalau kalian kesini wajib coba nih sate Bali ini, geng. Rasanya empuk dan bumbunya berasa banget. Nah, untuk satu porsi sate ini harganya murah banget nih, geng, cuma 15 ribuan, isinya 6 tusuk kalau kalian pakai lontong. Tapi kalau kalian nggak mau pakai lontong, semuanya sate itu isinya 8, geng. Murah banget kan? Nah, rasa dari sate B2 ini, geng, bener-bener mantep banget. Bumbunya tuh udah meresap sampai ke dalam daging karena memang udah dimarinasi dari semalaman. Dan tekstur dari sate ini, geng, empuk dan nggak keras. Nah, kalau kalian ke Bali wajib coba ya sate Bali yang satu ini. Nah, kita lanjut nih, geng. Gue mau jajan es krim di daerah Canggu. Nah, yang lagi viral ini salah satunya namanya Mad Pops nih, geng. Nah, untuk harganya sendiri kalau menurut gua sih lebih mahal ini ya daripada Gusto Gelato ya, geng. Nah, kalau di Mad Pop ini satu scoop es krim dihargai dengan harga 35.000. Sedangkan kalau di Gusto Gelato untuk cup kecil itu dihargai dengan harga 30.000 dengan 2 varian rasa nih, geng. Nah, karena varian rasanya banyak banget, geng, akhirnya gue putusin gue beli yang Cokomin nih. Lumayan enak nih, geng, menurut gue. Nah, karena kita masih di daerah Canggu nih, geng, gue pengen cobain yang lagi viral juga nih, namanya Butterman. Butterman ini yang terkenal itu croissantnya nih, geng. Kata orang-orang sih enak, jadi kita cobain ya. Nah, di sini selain croissantnya yang enak, kata orang-orang juga pastry-nya enak-enak nih, geng. Nah, pas gua kesini kebetulan tuh udah kepada kehabisan, yang tersisa cuman croissantnya doang, geng. Nah, sedikit saran dari gua kalau kalian mau ke Butterman ini, kalian harus datang pagian, geng, karena kalau siang sedikit kalian udah pasti kehabisan. Nah, bagi kalian yang udah bosen sama pastry-pastryan, di sini mereka juga menyediakan menu breakfast-nya nih, geng. Nah, bagi kalian yang udah sering ke Bali pasti tahu nih gue lagi ada di mana nih, geng. Nah, bener, gue lagi ada di Vince Beach Club yang ada di daerah Canggu. Tujuan gue ke Canggu memang mau ke sini nih, geng. Nah, gue sampai Vince ini memang udah sore nih, geng. Di sini memang dari sore menjelang malam itu rame banget sama pengunjung, geng. Mulai dari turis lokal sampai turis mancanegara, semuanya kumpul di sini nih, geng. Nah, ini ada sedikit tips buat kalian kalau kalian mau kesini dan gak mau keluarin kocek terlalu mahal, kalian cukup nongkrong di daerah restonya nih, geng. Di daerah resto itu juga banyak varian makanannya, ada sushi dan lain-lain nih, geng. Nah, walaupun kalian hanya pesan makanan di resto dan gak pesan sofa bed yang di pinggir kolam, kalian tuh juga bebas menikmati kolam renang yang ada di sini nih, geng. Kalian bisa bebas berenang sampai kalian puas.
Nah, di hari berikutnya gue mau ke Pantai Melasti nih, geng. Nah, untuk mencapai pantai itu kita harus lewatin tebing-tebing estetik ini nih, geng. Jadi gue manfaatin momen ini buat mampir dan foto-foto di pinggir tebing ini. Nah, di hari berikutnya gue pengen cobain bubur Laota nih, geng, yang ada di Jalan Sunset Road. Rasanya nggak afdol kalau ke Bali nggak cobain bubur yang satu ini nih, geng. Warung Laota ini mulai buka dari pukul 8 pagi sampai jam 12 malam nih, geng. Di warung Laota ini yang terkenal itu bubur ala Hongkongnya nih, geng. Tapi selain bubur ala Hongkong, mereka juga ada menjual menu seafood dan juga dimsum nih, geng. Nah, pas gue dateng ini kira-kira ini pukul 10 pagi nih, geng. Tapi di warung ini udah mulai rame nih sama pengunjung. Nah, menurut gua dimsum di sini ukurannya tuh lumayan besar nih, geng. Jadi makan satu porsi aja udah kenyang banget menurut gua. Nah, menu yang gue pesan di sini ada siomay, ada hakau, juga ada lobak tumis saus XO nih, geng. Kayaknya penampakannya sih enak. Nah, kalau untuk buburnya gue pesan yang seafood nih, geng. Nah, untuk satu porsi bubur seafood ini menurut gua sih cukup lumayan banyak nih, geng, karena satu porsi bisa dibagi 4. Nah, tapi sayangnya isiannya tuh terlalu sedikit nih, geng. Yang gue temuin cuman udangnya 1, cuminya 1, daging ikannya cuma 1. Jadi isiannya terlalu sedikit menurut gua. Nah, tekstur dari bubur Laota ini lembut banget nih, geng, dan juga rasanya gurih. Kalau ditambah sama minyak wijen, ini nikmatnya tambah berasa nih, geng. Nah, kalau untuk lobak tumis XO-nya juga enak nih, geng, menurut gua. Rasanya juga gurih dan ada rasa pedes-pedesnya sedikit. Nah, jadi kalau kalian mau ke Bali, jangan lupa nih mampir ke warung Laota ini. Rekomen menurut gua. Nah, di hari berikutnya setelah gua balik dari Tanjung Benoa, gua ngeliat ada sate babi nih, geng. Namanya sate babi Mbah Moko. Nah, untuk satu porsi sate babi ini lumayan agak sedikit mahal nih dibanding sate babi yang sebelumnya nih, geng. Harga seporsi sate babi ini 35.000 nih, geng, isinya 10 tusuk. Nah, tapi memang isian dari sate ini lebih agak panjang dan juga isinya lebih banyak nih, geng. Selamat datang di Bali, di warung beli mokok. Dagangnya mokok. Buka jam berapa, beli? Saya buka jam 12 sampai jam 6. Sampai jam 6. Terima pesanan juga. Isinya apa aja, beli, selain sate? Sate isi tipat ada, kuah balung ada. Beli yang jual sate ini sangat ramah loh, geng. Memang orang Bali semuanya ramah-ramah, geng. Dan mukanya juga mirip banget sama vokalis Jambrut. Nah, lanjut lagi nih kita, geng. Gua lagi melewati jalan tol yang ada di atas laut nih, geng. Namanya Tol Bali Mandara. Nah, karena besok pagi kita harus ninggalin Bali, jadi malam ini kita bela-belain deh buat belanja di The Keranjang, surganya belanja tempat para wisatawan nih, geng. Nah, pintu masuk dari The Keranjang ini sendiri cukup unik nih, geng, bentuknya kayak labirin. Nah, The Keranjang sendiri baru berdiri tahun 2019 nih, geng, tepatnya di bulan Mei. Dengar-dengar Baim Wong juga ada saham loh di sini. Nah, uniknya dari The Keranjang ini, selain mereka menjual camilan, mereka juga menjual kerajinan-kerajinan khas Bali nih, geng. Nah, di sini juga mereka menyediakan teater. Nah, teater ini karena udah malam jadi nggak beroperasi nih, geng. Nah, kalau kalian kesini, gua rasa tuh membutuhkan waktu lebih dari 2 jam nih, geng. Apalagi tempatnya di sini Instagramable banget, unik-unik nih, bisa buat kalian foto-foto. Nah, di sini ada tempat replika pembuatan tembikar nih, geng. Nah, jadi bagi kalian yang bawa anak-anak kecil bisa langsung menghias tembikarnya di sini nih, geng. Nah, bisa kalian lihat untuk di lantai dasar itu mereka menjual camilan-camilan dan oleh-oleh khas Bali nih, geng. Nah, untuk di lantai 2-nya mereka menjual pakaian-pakaian nih, geng. Nah, interior dari gedung ini juga cukup unik nih, geng. Mereka menciptakan jalanan memutar kayak gini, jadi kita bisa berhenti di setiap lantai tanpa menggunakan anak tangga nih, geng. Nah, kalau kalian udah kesini dijamin auto kalap nih, geng. Nah, sebelum ninggalin Bali, gue nggak rela nih, geng. Gue harus makan siang dulu di sini. Nah, gue mampir deh di Men Tempe. Nah, ini salah satu tempat yang direkomendasiin sama temen gue yang tinggal di Bali nih, geng.
Mentempe ini udah berdiri sejak tahun 1978 nih geng. Mereka menjual ayam betutu yang katanya enak banget. Nah lokasinya ini ada di deket Pelabuhan Gilimanuk nih geng. Jadi kalau kalian mau pergi dan pulang Bali harus mampir deh ke sini. Di Mentempe ini nggak pernah sepi pengunjung nih geng. Orang yang hilir mudik dari Pelabuhan Gilimanuk pasti mampir makan di sini karena ayam betutunya tuh terkenal enak nih geng. Nah pas gua datang ini udah lewat dari jam makan siang tapi pengunjungnya tetap rame nih geng. Nah di sini mereka menjual ciri khasnya tuh ayam betutu nih geng. Nah mereka ada dua varian, betutu goreng dan betutu original. Nah bagi kalian yang pergi sama anak-anak kecil yang nggak bisa makan pedas, betutu originalnya juga bisa di request nih geng, bisa minta yang nggak pedas. Nah rumah makan Mentempe ini tempatnya tuh cukup luas nih geng, jadi kalian jangan khawatir kalau nggak kebagian tempat. Nah akhirnya makanan yang gue pesen udah keluar nih geng. Nah gue ada pesen ayam betutu original nih geng, setengah gue bikin pedas, setengah lagi gue bikin nggak pedas. Nah satu paket ayam betutu original ini geng udah termasuk sama sayuran rebus, sambal mata, dan kacang goreng kayak begini nih geng. Nah di sini kita juga ada pesan betutu gorengnya nih geng. Nah menurut gua kalau kalian ke Bali kalian wajib nih cobain ayam betutu Mentempe ini geng. Ini bener-bener rasanya enak banget. Tekstur dari ayamnya juga nggak keras geng dan bumbunya juga meresap. Nah untuk sambelnya ini bener-bener juara geng, pedas banget menurut gua dan enak. Nah kalau kalian kesini kalian juga wajib ya geng pesan betutu gorengnya. Betutu gorengnya juga bener-bener mantep menurut gua. Nah waktu ngedit video ini aja nih geng, gue aja masih bisa ngerasain loh enaknya dan nikmatnya ayam betutu Mentempe ini sama pedesnya sambal mereka. Pokoknya rekomen banget nih buat kalian yang mau ke Bali. Oke deh geng, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa nih bagi yang belum subscribe langsung aja dipencet ya tombol merahnya, dan juga jangan lupa nih kalau yang udah subscribe di like, di share dan di komen kalau ada yang mau ditanya-tanya. See you guys, bye bye.